Pada awal abad Masehi yang lalu, diyakini masuknya Hindu-Buddha dan kebudayaan lain dari India bermula dari jalur perdagangan atau hubungan perdagangan. Benarkah demikian, ataukah ada cara-cara lain yang memperkuat hal itu? Perkenalkan, nama saya Muhammad Jordan Kesel Antari dari kelas 2B Pendidikan Sejarah Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan beberapa teori tentang masuknya agama Hindu dan Buddha yang dibawa oleh India ke Indonesia. Teori yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu teori Waisya. Teori Waisya ini dikemukakan oleh seorang ilmuwan dengan nama Nicholas Johannes Crom, bahwa teori ini masuknya budaya India ke Indonesia dibawa oleh para pedagang menurut teori yang dibawakan oleh N.J. Crom. Pedagang India tinggal di Indonesia untuk beberapa waktu sambil menunggu angin yang tepat untuk melanjutkan perjalanannya. Ada juga yang memilih untuk tinggal di Indonesia dengan berbagai alasan. Hal ini menyebabkan terjalinnya suatu komunikasi yang menyebabkan mulai masuknya agama dan kebudayaan Hindu dan Buddha. Teori Waisya ini mengatakan bahwa yang telah berhasil mendatangkan Buddha ke Indonesia adalah kaisar Waisya, terutama para pedagang. Para pedagang banyak memiliki relasi yang kuat dengan para raja yang terdapat di kerajaan Nusantara sehingga bisnis mereka di Indonesia lancar. Mereka sebagai pedagang asing tentunya harus membuat para penguasa pribumi ini senang dengan cara hadiah-hadiah barang-barang. Dengan demikian para pedagang asing itu mendapat perlindungan dari raja setempat. Di tengah kegiatan perdagangan itulah para pedagang tersebut menyebarkan budaya dan agama Hindu-Buddha ini ke tengah-tengah masyarakat di Indonesia. Pemahaman teori Waisya ini sendiri, yang pertama bahwa Waisya atau pedagang ini tidak mempunyai kemampuan untuk mempelajari bahasa Sanskerta atau bahasa Palawa yang biasanya dikuasai oleh para Brahmana. Dan yang kedua, para kaum Waisya ini tidak mempunyai wewenang untuk menyebarkan agama Hindu maupun Buddha, jadi sehingga ini melemahkan lagi teori Waisya yang ada. Teori selanjutnya adalah teori Ksatria. Teori Ksatria ini dikemukakan oleh Cornelis Christian Berg dan juga Mukherjee. Mereka berdua ini mengemukakan bahwa Ksatria adalah yang menyebarkan agama Hindu-Buddha ke Indonesia. Ksatria yang dimaksud adalah para bangsawan dan juga para prajurit perang. Menurut teori ini, kedatangan para ksatria ke Indonesia disebabkan oleh persoalan politik yang telah berlangsung di India, sehingga mengakibatkan beberapa pihak yang kalah dalam peperangan tersebut terdesak, dan mereka akhirnya kalah dan juga mencari tempat lain untuk perlindungan, salah satunya ke wilayah Indonesia. Nah, teori Ksatria ini ya lagi-lagi sama dengan kelemahan dengan teori Waisya, bahwa kaum Ksatria ini tidak mempunyai kemampuan atau tidak menguasai bahasa Sanskerta dan huruf-huruf Palawa. Teori selanjutnya adalah teori Brahmana. Teori Brahmana ini dikemukakan oleh Van Leer, dan menurut teori Brahmana ini menyatakan bahwa masuknya kebudayaan India ke Indonesia dibawa oleh para Brahmana. Hal ini merujuk pada naskah tulisan tangan kitab undang-undang ruang belajar dan biara yang tidak terdapat dalam lingkungan para prajurit ataupun pedagang, tetapi lebih cocok dengan golongan keagamaan. Nah, golongan-golongan ini biasanya bisa saja golongan alim ulama dan ahli hukum, sarjana-sarjana sastra dan filsafat, ahli-ahli kitab suci. Dengan kata lain, semua golongan ini merupakan golongan yang dalam istilah yang digunakan pada abad pertengahan disebut dengan sarjana-sarjana agama. Nah, para Brahmana ini datang ke Nusantara, diundang oleh penguasa Nusantara untuk menobatkan menjadi raja dengan upacara Hindu. Sedangkan kelemahan dari teori Brahmana ini adalah menurut kepercayaan Hindu kuno
bahwa seorang Brahmana dilarang untuk menyeberangi lautan, apalagi meninggalkan tanah airnya. Sehingga jika ia melakukan hal tersebut, maka ia akan kehilangan hak atas kastanya, sehingga mendatangkan para Brahmana ke Indonesia merupakan suatu hal yang tidak wajar. Teori yang terakhir adalah teori arus balik. Teori arus balik ini dikembangkan oleh Frederick David Cambodge. Menurut Bosch, masyarakat Indonesia tidak hanya menerima ajaran agama yang masuk dari luar, tetapi juga mereka aktif mencari pengetahuan di tanah asal agama Hindu, dan setelah lulus mereka kembali ke Indonesia untuk berbagi pengetahuan. Nah, teori arus balik ini mengatakan bahwa yang telah berperan dalam menyebarkan Hindu di Indonesia adalah orang Indonesia sendiri, karena mereka adalah orang yang pernah berkunjung ke India untuk mempelajari agama Hindu dan Buddha. Di pengembaraan mereka mendirikan sebuah organisasi yang sering disebut sebagai Sangha. Setelah kembali di Indonesia, akhirnya mereka menyebarkan kembali ajaran yang telah mereka dapatkan dari India. Kekurangan dari teori arus balik ini adalah sepertinya tidak mungkin jika orang Indonesia pergi ke India hanya untuk belajar agama budaya Hindu dan Buddha ini, karena pada saat itu masyarakat Indonesia masih bersifat pasif. Jadi tidak mungkin orang Indonesia belajar ke India hanya untuk menuntut ilmu agama dan budayaan Hindu Buddha, kemudian mereka kembali ke Indonesia untuk menyebarkan ilmu mereka gitu. Nah, itulah beberapa teori yang ada mengenai bagaimana caranya agama Hindu dan Buddha masuk ke Indonesia. Tadi mulai ada dari teori Wahysya hingga teori arus balik yang terakhir. Nah, dari beberapa teori tersebut kalian bisa mencari referensi-referensi lain dari internet ataupun dari buku-buku yang bisa memperkuat materi yang ada. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya.